Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sementara orang-orang dari Plavium Duantian berurusan dengan zombie yang bermutasi tersisa, Cukuanseng telah muncul di gunung sejauh 100 mil. Pada saat ini, masih ada banyak pasukan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, yang datang dari segala arah menuju ke arah kota 10.000 mayat. Biasanya, jika dia seorang manusia muncul di sini, dia akan diserang oleh mayat hidup. Namun, sekarang situasi mengerikan ini tidak terjadi karena sebuah suara gemuruh terdengar dari langit tak jauh dari sana, membuat banyak mayat hidup ketakutan dan langsung mundur, tidak berani memasuki area tersebut. Cukuanseng berdiri di puncak gunung, auranya beriak di sekelilingnya. Matanya yang gelap menatap bayangan besar yang berlari ke arahnya. Lengkungan tajam muncul di sudut mulutnya. Dari segi kesulitan, ketiga zombie mutasi ini paling sama sulitnya dengan Huan Linfeng. Dan dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk menghadapi mereka. Alasan mengapa dia menghindari orang-orang dari Plavium Duantian untuk memikat ketiga zombie bermutasi ini ke sini sendirian, hanyalah untuk menghindari memperlihatkan kekuatan sendirinya. Kami telah mengejarmu begitu lama. Sekarang saatnya untuk menyerahkan inti mayat di tubuhmu. Cukuanseng tersenyum tipis lalu dia melangkah ringan. Cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat berubah menjadi batu nisan raksasa. Formasi cahaya matahari hebat. Sinar cahaya melesat keluar dari batu nisan dan dengan cepat membentuk formasi besar. Di dalam formasi itu, kekuatan cahaya yang cemerlang terus melonjak, menciptakan gelombang yang menakjubkan. Pedang cahaya matahari agung. Cukuanseng mengangkat telapak tangannya ke arah formasi, dan kekuatan cahaya yang tak berujung melonjak, lalu mengembun menjadi pedang cahaya yang menyilaukan. Dia menggenggam gagang pedang erat, dengan tiba-tiba ribuan aura pedang yang tajam membumbung ke angkasa langsung menembus langit. Merasakan aura yang sangat mencenangkan itu, para zombie yang bermutasi itu tiba-tiba meraung dan cahaya abu-abu hitam pekat terpancar dari tubuh mereka. Sepertinya mereka telah menyadari bahwa kekuatan cahaya ini memiliki efek pengendalian yang besar terhadap mereka. Serahkan inti mayat. Cukuanseng tersenyum tipis. Dan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju ke arah zombie yang bermutasi. Saat dia semakin dekat, dia mencekram gagang pedang itu erat-erat, lalu menebasnya dengan keras. Saat pedang cahaya menebas, cahaya pedang yang menyilaukan melesat melintasi langit. Seperti meteor paling terang di langit, melesat ke arah zombie yang bermutasi. Melihat cahaya pedang itu, zombie yang bermutasi meraung, lalu mengulurkan tangan untuk menampar cahaya pedang itu. Cahaya dingin melintas di mata Cukuanseng, lalu menebas telapak tangan mayat yang bermutasi secara diagonal. Suara daging dipotong terdengar, dan setengah telapak tangannya langsung terpotong. Setengah telapak tangannya terpotong, dan zombie yang bermutasi langsung menyerbu ke arahnya dengan marah. Potong, Cukuanseng mengayunkan pedang cahaya itu ke bawah lagi. Cahaya pedang yang terang melesat keluar, langsung membelah zombie bermutasi menjadi dua.
Dua bagian tubuh zombie bermutasi itu jatuh ke samping, menyebabkan tanah bergetar hebat dan suara gemuruh pelan menyebar kemana-mana. Sekarang giliranmu. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya ke arah zombie yang bermutasi lainnya dengan cahaya dingin di matanya. Kedua zombie yang bermutasi itu meraung hebat dan aura mematikan memenuhi tubuh mereka. Seakan-akan mereka telah berubah menjadi baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Jelas saja, kejadian tadi berdampak besar pada mereka. Chu Guangsheng melesat lalu muncul di depan dua zombie yang bermutasi. Potong! Dengan suara gemuruh rendah, dia menebas dengan pedangnya. Saat pedangnya jatuh, suara gemuruh naga terdengar dari tubuhnya. Dan segel naga berwarna darah muncul di antara alisnya. Seberkas cahaya pedang melesat keluar dari bilah pedang. Dengan cepat membesar hingga mencapai ukuran 1000 kaki. Dan langsung menebas secara diagonal ke arah dua zombie yang bermutasi. Saat cahaya pedang itu jatuh, baju sirah zombie bermutasi itu langsung meledak. Dan cahaya pedang yang tajam itu langsung menembus tubuh mereka. Dan langsung menembus tubuh zombie bermutasi mengenai tanah di belakangnya. Tanah pun langsung meledak, memercikan lumpur ke seluruh langit. Tubuh kedua zombie bermutasi itu terbelah menjadi dua, lalu jatuh ke tanah. Selesai. Chu Guangsheng tersenyum tipis saat melirik ke arah zombie di sekitarnya. Tetapi saat ini tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Dan mereka semua buru-buru mengungsi dari tempat itu. Di mata para zombie ini, zombie yang bermutasi itu bagaikan raja mereka. Begitu rajanya tumbang, sekuat apapun mereka, mereka tidak akan mampu mengerahkan kekuatan apapun untuk melawan, dan hanya bisa mundur dengan panik. Chu Guangsheng menyisingkan lengan bajunya, dan 3 sinar cahaya keluar dari tubuh zombie yang bermutasi, lalu melayang di depannya. Kekuatan yang sangat murni. Saat menatap inti mayat yang berkilauan, mata Chu Guangsheng dipenuhi dengan kegembiraan. Menurut kekuatannya yang memadatkan inti mayat tersebut, seakan-akan berasal dari kekuatan yang masih tersisa di dalam tubuh mayat hidup saat mereka masih hidup. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil ketiga inti mayat tersebut, lalu melihat sekeliling dan terbang menuju ke arah kota 10.000 mayat. Ada jutaan mayat hidup di sini, dan siapa yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi di saat berikutnya. Jadi dia harus kembali ke kota 10.000 mayat untuk memastikan keselamatannya. Di depan kota 10.000 mayat, 10 mayat zombie mutasi besar perlahan berjatuhan. Dan formasi yang menutupi kepala mereka pun berangsur-angsur menghilang. Orang-orang dari Plavion Duantian menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu menghela nafas lega. Mereka telah menggunakan banyak trik, dan akhirnya menyingkirkan monster-monster ini. Benar-benar merepotkan. Tuan Qingyu menggelengkan kepalanya. Nafasnya terengah-engah dengan wajah memerah. Kalau saja pada akhirnya tidak ada faktor keberuntungan, mereka pasti sudah membuang banyak waktu dan berhadapan dengan monster-monster ini. Cepat kumpulkan inti mayat dan kembali ke kota 10.000 mayat, perintah Tuan Qingyu. Mendengar hal ini, yang lainnya segera mengumpulkan 10 inti mayat dari tubuh zombie yang bermutasi. Mari kita kembali. Tuan Qingyu melambaikan tangannya dan langsung membawa orang-orang dari Plavion Duantian pergi dari sini. Tujuan mereka sekarang sudah tercapai, jadi tidak perlu lagi tinggal di sini dan melanjutkan perjuangan. Siapa itu?
Dua King Yu baru saja melangkah maju ketika tatapannya tiba-tiba terfokus. Lalu dia berbalik untuk melihat ke belakang, di mana sebuah sosok tengah mendekat dengan cepat. Itu anak itu, dia belum mati. Ketika mereka melihat wajah orang yang datang, orang-orang dari Plavion Duantian langsung terkejut, dan ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Orang ini dikejar oleh zombie bermutasi, 3 zombie bermutasi. Secara logika, dia seharusnya sudah mati, tetapi sekarang dia telah kembali dengan selamat. Mata dua King Yun langsung berkedip, dan saat Cu Kuangseng melewatinya, dia tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar." Ketika mendengar ini, langkah kaki Cu Kuangseng terhenti. Dia berlahan berbalik lalu menatap Duan King Yu. "Ada apa?" Dia mengangkat alisnya sedikit saat berkata dengan ringan. Dua King Yu menatapnya cukup lama sebelum berkata perlahan, "Ada fluktuasi inti mayat di tubuhmu." Mendengar ini, ekspresi Cu Kuangseng tidak berubah sama sekali. Dan dia berkata dengan tenang, "Tuan muda Duan, apakah menurutmu aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan beberapa inti mayat? Kau tahu, aku tidak sedang berbicara tentang inti mayat biasa." Dua King Yun berkata dengan ekspresi agak muram. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi orang dari Plavion Duantian langsung berubah. Dan ada ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Dari apa yang dikatakan kakak senior, mungkinkah orang ini memiliki pil inti mayat dari mayat hidup yang bermutasi? Bagaimana ini mungkin? Begitu pikiran ini muncul di benak mereka, mereka berteriak ketakutan. Mereka baru saja bergabung kekuatan dengan menggunakan formasi untuk mengalahkan 10 monster. Karena orang ini menghadapi 3 zombie mutasi sendirian. Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan hanya kultivasi Rana Ying yang tingkat ke-6 biasa saja? Saudara Duan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Seseorang dari Plavion Duantian bertanya dengan ekspresi kaku. Duantian mengangguk, menatap langsung ke arah Cu Kuangseng. Orang ini memiliki lebih dari 1 inti mayat dari yang bermutasi. Dia tidak tahu berapa banyak persiapan yang telah dia lakukan untuk hari ini. Jadi dia sangat sensitif terhadap bau inti mayat dari zombie yang bermutasi. Lebih dari 1? Yang lain pun terkejut karena tidak percaya. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu punya 3 inti mayat hidup yang bermutasi? Dua King Yu berkata dengan suara yang dalam. Cu Kuangseng menjentikkan jarinya. Cahaya dingin melintas di matanya. Sepertinya tidak perlu menjelaskan urusanku kepada orang luar, kan? Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Dua King Yun mendengus dingin, lalu segera menghalangi jalannya. Dan berkata dengan suara marah, "Kamu harus menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Dengan begitu banyak orang, mereka hanya mendapatkan inti mayat hidup mutasi. Namun, orang di depannya ini benar-benar mendapatkan 3 pil sendirian. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka?" Cu Kuangseng perlahan mengangkat kepalanya. Senyum di wajahnya benar-benar menghilang. Pupil matanya yang gelap menatap Duan King Yu dan sebuah suara dingin terdengar. "Tuan muda Duan, apakah Anda mencari kematian?" Begitu kata-kata ini terdengar, terjadi keheningan sejenak. Dan udara di sekitar mereka seakan membeku. Perkataan orang ini telah membuang sedikit ruang untuk kompromi. Masalah hari ini ditakdirkan tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi wajah Dua King Yun membeku sesaat.
Dan setelah beberapa saat, pandangan suram muncul di matanya. Sepertinya tebakanku benar. Kau memang memiliki 3 inti mayat hidup yang bermutasi. Katanya mendengus dingin. Cukwang tersenyum tipis, tetapi bagi orang lain, senyuman ini tampaknya tidak memiliki kehangatan sama sekali. Tingkah laku Duan Qingyu yang kasar jelas membuatnya marah. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena Palvion Duan Tian sebagai pendukungnya? Lalu kenapa? Tanyanya acuh tak acuh. Mata Duan Qingyu langsung menyipit dan tatapan berapi-api segera muncul di matanya. 3 inti mayat yang bermutasi, baginya itu adalah rezeki non-plok. Serahkan 3 inti mayat itu, dan Palvion Dantianku tidak akan mempersulitmu. Dia mengulurkan tangan. Jangan khawatir, Palvion Duan Tian tidak akan suka memaksa orang. Sebagai kompensasi, kamu akan mendapatkan 1000 inti mayat biasa. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan mata Cukwang menjadi semakin kuat. Belum lagi 1000 inti mayat biasa. Bahkan 10.000 inti mayat biasa tidak sebanding dengan inti mayat hidup mutasi. Dan orang ini benar-benar ingin menukarkan 1000 inti mayat biasa dengan 3 inti mayat bermutasi. Apa bedanya tindakan ini dengan perampokan? Orang-orang dari Palvion Duan Tian jelas memperlakukannya seperti buah kesemak dan berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat situasi saat ini, anak itu akan mendapatkan masalah. Menjadi sasaran orang-orang dari Palvion Duan Tian, sulit untuk tidak mendapat masalah. Jika orang ini tahu apa yang harus dilakukan, maka harus segera menyerahkan 3 inti mayat. Mungkin Palvion Duan Tian tidak akan mempersulitnya. Siapa peduli? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Para praktisi dari semua pihak yang berperang melawan mayat hidup terus membicarakan situasi di udara yang jauh saat mereka melihatnya. Akan tetapi, sebagian besar tidak begitu menaruh hormat kepada Cukwang dan yakin bahwa Cukwang hanya bisa menelan amarah di depan Palvion Duan Tian. Kau tidak setuju? Melihat raut wajah Cukwang yang semakin dingin, wajah Duan Qiyun pun berubah, lalu mencibir. Cukwang menatapnya tanpa berkata apa-apa lagi, lalu berteriak dengan suara yang menusuk tulang. Kulungan, kata-kata itu bagaikan suara guntur yang keras, yang bergema di ruang di sekitarnya, membuat gendang telinga orang menjadi sakit. Saat berikutnya, aura yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya, melolong seperti badai di langit. Wajah Duan Qingyu tampak terkejut. Bagaimana aura orang ini bisa begitu menakutkan? Bahkan dia merasa sangat gugup. Sekalipun kamu cukup beruntung memperoleh 3 inti mayat, itu tidak berarti kamu bisa bersikap sombong di depan Palvion Duan Tianku. Mulai formasi, dia berteriak. Dan sosoknya terbang lebih dulu, mendarat di suatu tempat di langit. Melihat ini, para praktisi dari Palvion Duan Tian bergerak satu demi satu, muncul di berbagai arah. Dilihat dari situasinya, orang-orang dari Palvion Duan Tian ini sebenarnya berencana untuk bergabung untuk menghadapi Cukwang. Melihat semua ini, banyak orang yang terkejut saat memandang dengan tidak percaya. Meskipun sikap Duan Qingyu tampak menghina sebelumnya, ketika dia benar-benar mengambil tindakan, dia sangat berhati-hati dan tegas. Jelas saja, fakta bahwa orang ini memiliki 3 inti mayat zombie bermutasi
memberinya kejutan besar. Mulailah. Tuan Kinyu berteriak dingin. Segel di tangannya langsung berubah. Dan sejumlah besar cahaya keluar dari tubuhnya, lalu berkumpul di depan. Orang-orang dari Pavilion Duan Tian tidak berani lalai. Mereka semua mengambil tindakan, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, lalu bergabung dengan kekuatan Duan Kinyu. Udara di sekitarnya bergejolak dengan kekuatan yang luar biasa. Saat berikutnya, ribuan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyebar, langsung membentuk formasi besar di udara. Begitu formasi itu muncul, formasi itu langsung menyelimuti Cu Guangsheng. Aura mengerikan menyebar, mengguncang alam semesta. Kamu tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tua Kinyu menatap tajam ke arah Cu Guangsheng yang berada di tengah formasi. Orang ini berani menolak kebaikan Pavilion Duan Tian. Dia benar-benar mencari kematian. Wajah Cu Guangsheng tampak tenang, tetapi matanya yang gelap memancarkan cahaya dingin. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan raungan naga yang mengejutkan pun terdengar. Dalam sekejap, semangat juang membumbung tinggi ke langit. Terima kasih.